Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Caimin terus melakukan manuver politik. Sebelumnya, Caimin berseteru dengan Gus Yahya karena dia dianggap memanfaatkan NU untuk kepentingan politik. Kemudian Caimin membalas teguran itu dengan mengupload gambar santriwati yang memakai kaos bertuliskan warga NU kultural wajib ber-PKB, struktural sakarepmu, yang mungkin maksudnya warga NU wajib memilih PKB, sementara Gus Yahya dan struktural NU terserah mau milih apa. Mendekati Pilpres 2024, Caimin atau yang sekarang merebranding dirinya menjadi Gus Ami dan pendukungnya kembali menghadirkan kehebohan. Belum lama ini beredar wacana tentang koalisi PKB dan PKS yang diberi nama Semut Merah. Ini memang bukan pernyataan resmi partai, tapi berasal dari Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait yang memposting sebuah foto di akun Instagram pribadinya, Jazilul Fawait Real. Dalam foto itu terlihat Caimin digandengkan dengan Anies Baswedan. Di dalam foto itu terdapat tulisan, Bersatu untuk Umat, Capres dan Cawapres 2024, Koalisi Semut Merah. Di masing-masing pojok atas foto itu ada lambang PKB dan PKS. Jazilul mengatakan unggahannya merupakan sebuah tanda. Dia berharap keduanya berjodoh maju di Pilpres 2024. Meski begitu, Jazilul menyebut pihaknya belum melakukan pertemuan khusus dengan Anies terkait manuver 2024. Dia mengatakan tak ingin terburu-buru. Namun Jazilul mengatakan sudah ada proses negosiasi politik yang berjalan dengan Anies. Sudah ada proses saling tawar. PKS masih menanggapi dingin wacana itu. Tapi mereka menyebut Caimin layak untuk dicalonkan. Meskipun begitu, mereka masih perlu melihat track recordnya Caimin dalam dunia politik. Wacana ini tentu menghebohkan. Sebab selama ini PKB dan PKS dianggap sebagai dua partai yang bertolak belakang. Jika Caimin dan pendukungnya melakukan koalisi itu, maka akan menimbulkan kegaduhan di tubuh NU sebagai basis pemilih PKB. Caimin memang dikenal sebagai sosok yang sering melemparkan wacana yang kontroversial. Wacana yang baru dikemukakan itu sebagai strategi dagang untuk mencoba peruntungan pada Pilpres 2024. Sesuai namanya, Semut Merah, PKB secara sadar memahami koalisi yang dibentuk itu tidak cukup besar. Tujuan dari koalisi itu untuk memancing keikutsertaan partai besar dalam membentuk poros ketiga. Namun, duet Muhaimin-Anies ini bermasalah dari segi elektabilitas, sebab elektabilitas Anies jauh lebih besar dari Caimin. Sewajarnya, Capres itu mewakili elektabilitas yang lebih tinggi dari Wapresnya. Belum lagi menghitung ideologi basis pemilih PKB dan PKS yang saling berseberangan. PKB didukung dengan semangat Islam Nusantara, sementara PKS didukung oleh kekuatan pemurnian agama. PKB dan PKS bisa disebut bagaikan minyak dan air. Jika koalisi itu benar-benar terbentuk, akan mengaburkan image PKS yang selama ini digambarkan berbahaya bagi kelompok Islam mayoritas. Sebaliknya, PKB yang selama ini dianggap sebagai corong untuk suara NU juga akan mulai dipertanyakan konsistensinya. Caimin dalam perayaan ulang tahun PKS memang menyebut semangat PKB dan PKS sama, yakni rahmatan lil alamin. Tapi pernyataan itu tentu akan mendapat bantahan keras dari kelompok Nahdliyin pada umumnya. Sebab PKS dianggap sebagai perwujudan dari Ikhwanul Muslimin yang sudah dilarang di banyak negara. Manuver yang dilakukan Caimin telah menyerempet bahaya, setidaknya bagi warga Nahdliyin. Kalau koalisi itu sukses dan PKS kembali berkuasa seperti di era Demokrat, maka kaki tangan partai ini akan kembali menyusup kemana-mana, terutama di kementerian dan perusahaan negara. Ideologi berbahaya itu akan mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Akan banyak upaya syariatisasi di Indonesia. Perda-perda syariah akan menjamur di banyak wilayah. Sementara kejumudan berpikir dan anarkisme beragama akan tumbuh subur. FPI, HTI, dan ormas berbahaya mungkin saja akan bangkit dari kuburnya. Sungguh mengerikan. Bahkan hanya untuk sekadar membayangkannya saja.